Syekh Abdurrauf As-Singkil, dikenal sebagai ulama masyhur dengan keilmuan agama Islam luas, mufti kerajaan Aceh Darussalam semasa dipimpin para ratu, penulis tafsir Al-Quran pertama berbahasa Melayu, ahli tasawuf dan sederet karya yang menjadi bahan rujukan. Ulama masyhur tersebut merupakan kelahiran Aceh Singkil, inilah yang menjadi landasan kabupaten itu. Acap disebut sebagai Tanah Batuah. Nama Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Abdurrauf As-Singkili memang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, bahkan dia juga dikenal di seantero ranah Melayu dan dunia Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan Islam di Aceh bahkan Nusantara. Tercatat beberapa ulama harismatik dan terkenal pernah menjadi muridnya, di antaranya Syekh Jamaluddin Al-Tursani dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Selain itu ulama seperti Syekh Burhanuddin dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga menjadi muridnya. Karomahnya teruji saat mengajarkan ilmu agama kepada Syekh Burhanuddin. Konon Syekh Abdurrauf lah yang membantu muridnya ini dalam mengalahkan jagoan-jagoan dan tukang-tukang sihir di Pariaman. Syekh Abdurrauf lah yang juga menugaskan Syekh Abdul Muhyi Keramat Pamijahan untuk mengembangkan Islam di Jawa Barat. Pemilik nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumol Fansuri As-Singkili ini, dikenal sebagai pembawa tarekat Syatariyah ke Indonesia. Keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil, Aceh, pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, dia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri di Dayan atau Madrasah Simpang Kanan, di kawasan pedalaman Singkil. Selepas itu melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi di Barus, Dayan Tengkucik, yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri. Di sekolah ini dia belajar ilmu agama, sejarah, mantik, falsafah, sastra Arab Melayu dan juga bahasa Parsi. Setelah tamat kemudian meneruskan pengajian ke sekolah Samudra Pasai yang dipimpin oleh Syekh Syamsuddin As-Samatrani. Sewaktu Syamsuddin diangkat menjadi Katli Malikul Adil atau Kadi Besar, pada zaman Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Perkasa Alamsyah, Abdurrauf dikirim ke Mekah untuk berhaji dan merantau ke beberapa buah negara Asia Barat lain untuk mendalami ilmu di sana. Atas dukungan Raja Safiatuddin, Abdurrauf memulai perjalanan intelektualnya menuju Tanah Suci. Banyak pusat-pusat keilmuan yang dikunjunginya sepanjang jalur perjalanan haji. Di samping itu, Syekh Abdurrauf tidak belajar secara formal dengan beberapa ulama. Perkenalannya dengan banyak tokoh ulama seperti Muhammad Al-Babili dari Mesir dan Muhammad Al-Barzanji dari Anatolia menjadi ladang pencarian ilmu secara informal. Syekh Muhammad Al-Babili merupakan salah satu ulama muhadis terkemuka kala itu di Haramain. Adapun Syekh Muhammad Al-Barzanji dikenal sebagai sufi tersohor. Syekh Abdurrauf tinggal selama 19 tahun di Mekah. Syekh Abdurrauf bercerita bahwa dirinya banyak mendapatkan ilmu lahir dari Syekh Ibrahim bin Abdullah zaman di Bait Al-Faqih dan Mauza. Lewat gurunya ini, dia berkenalan dengan tokoh tarekat seperti Syekh Ahmad Kusyaisi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Lewat keduanya Syekh Abdurrauf mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. Sekitar tahun 1622 Abdurrauf pulang kampung. Dia kemudian mengajarkan tarikat Syatariyah di daerahnya. Banyak santri yang berdatangan untuk berguru. Kemudian karena kecakapan dan kepandaiannya dalam ilmu agama, Syekh Abdurrauf diangkat menjadi mufti, penasihat kerajaan Aceh oleh Sultan Safiatuddin Tajul Alam, tahun 1641 sampai tahun 1600.